Inilah pernyataan hati kami, iman kami, bahwa kami ingin menyatakan seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Karena Engkau yang telah memberikan petunjuk kepada kami, arah hidup yang benar, jalan hidup yang sempurna, menuju kepada kekalan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan dupa yang berbau harum serta menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan, namun kami menyadari bahwa itu kami nyatakan dari ungkapan hati kami yang terdalam, bahwa kami adalah milik-Mu. Tuhan yang baik, sukacita kami tidaklah sempurna jika tanpa kebenaran sejati, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami menunggu, menantikan, dan rindu untuk diisi oleh kebenaran firman. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Berikan pengertian secara mendalam bagi kami, supaya maksud Allah nyata dan kami mengerti untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Hamba yang kecil dan sederhana, terbatas dalam menyampaikan kata-kata dan menguraikan kebenaran-Mu. Hamba mohon supaya Tuhan memperlengkapi, sehingga apa yang keluar dari pikiran, hati, dan bibir mulut hamba-Mu betul-betul apa yang Tuhan inginkan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Masih kuat? Puji Tuhan. Masih semangat? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hari yang kedua. KKR hari yang kedua. Tadi malam kita sudah diberkati dari Hong Kong. Hambanya Pak Pendeta Aris Ilu adalah hamba Tuhan yang senior. Beliau sudah melanglang buana waktu saya masih mahasiswa. Jadi ketika kita berdoa misi di tempat ini, mendoakan beliau yang di luar negeri. Itu ya. Dan hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bendot Margono. Ya sudah di buku acara itu. Saya alumni ATI. Orang Diri, Bu. Ya. Orang Dayak. Ya, Dayak Jawa. Ya, saya lama di Mandor, lama juga di Bukit Samabue. Nawan kita Bukit Samabue? Nawan? Di mana? Arah Manjalin, simpang Sepahat, Tamak Kak Dalam. Oh iya, situ. Lama di sana. Dan saya dari kampung, dusun. Kalau di sini tempatnya ada sinyal. Tapi di tempat saya, ya saya dari Bengkulu sana, di Bengkulu namanya air petai. Kalau dicari di peta tidak ada, karena tidak ada sinyal di situ. Kalau mau cari sinyal di situ, ada satu pohon yang bisa kita datang ke sana. Jadi orang dusun, orang kampung di sana. Saya melayani di GKISIA, Gereja Kristen Injili di Indonesia, bersama dengan tadi Pak Pendeta Agus. Ya, Pak Pendeta Agus, selain beliau itu adik tingkat, juga bersama-sama dengan saya. Kami di GKISIA. Jadi saya melayani di sinode, Pak Agus
melayani di sini. Istri saya baru 3 anaknya. Ya, istri harus 1 ya. Kalau saudara-saudara kita boleh 4. Itu kalau kita harus 1. Lengkap. Yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga cewek. Jadi sudah lengkap. Putri pertama namanya Kenny, dari bahasa Ibrani Ken. Ken itu artinya hadiah bagi orang yang tidak layak menerimanya. Kenapa? Karena secara pengalaman istri saya namanya Pendeta Yuyun itu juga alumni di sini. Rahimnya di ovariumnya sudah dipotong 1, tinggal 1. Ada kista, tertutup kista, di leher rahim juga tertutup kista dan jadi kanker, dan tahun 2008 diangkat. Bukan diangkat oleh Tuhan ya. Jadi diangkat rahimnya. Makanya karena menurut dokter, sebelum saya menikah, saya ditanya, karena dokternya namanya Dokter Ranto Sinaga, itu spesialis kandungan. Mas, siap enggak menerima Mbak Yuyun ini? Saya bilang, ya siaplah dok. Kenapa rupanya? Karena orang Medan. Kenapa rupanya? Karena 0,0 sekian punya keturunan. Jadi kalau mau menikah dengan dia jangan menyesal, jangan ditinggalkan, jangan disakiti karena enggak punya keturunan. Saya jawab dengan konyol, dok, ya saya menikah bukan untuk ternak, untuk cari anak. Tapi saya menikah karena untuk diperlengkapi dalam pelayanan. Dokter itu tepuk-tepuk saya, inilah seorang hamba Tuhan. Jadi ketika saya menikah dengan beliau, jadi tidak memikirkan tentang keturunan. Tapi Tuhan kasih. Makanya saya berikan namanya Ken. Hadiah bagi orang yang tidak patut menerimanya. Nah sekarang sudah melayani Tuhan di Siantar. Ya, pelayanan 1 tahun dari saat Malang, Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang, dan diminta di sana. Saya sebenarnya mau suruh untuk ke Ati. Dia tidak mau. Tidak maunya kenapa? Kenapa enggak mau kamu ke sana, Nduk? Di sana banyak-banyak teman-teman papi, banyak ininya papi, kenalan papi. Nanti sedikit-sedikit kamu kan anaknya Bendot itu. Iya. Pasti kalau anak Pak Bendot itu pasti dibully. Kenapa? Bapaknya waktu di Ati bandel. Iya, angkatan 9, pokoknya 5 angkatan di atas saya, 5 angkatan di bawah saya pasti kenal. Mas Bendot itu seperti apa. Makanya dia enggak mau nanti dibilang. Karena di setiap tempat ditanya, bapakmu masih nakal kah? Gitu. Papimu masih nakal. Gitu. Sama bapak tuanya, bapak mudanya, sama saudaranya budinya. Itu Ken. Yang kedua adalah Hulda. Kulda. Artinya serigala. Melonglong seperti serigala. Dalam Alkitab itu hanya 1 nama, Kulda, Hulda, nabiah perempuan. Saya gumuli, kami gumuli, supaya dia melonglong seperti serigala untuk menyatakan kebenaran. Dan tahun ini tamat SMA, dia mau setelah itu mau masuk sekolah musik gereja. Sudah sedang dalam proses untuk ke Ukrim. Jadi mau melayani Tuhan.
Jadi pelayanannya sudah hari-hari main musik, dari kelas 3 SD sudah main musik sampai hari ini. Dan puji Tuhan, yang ketiga namanya Florentin, artinya bunga mawar. Biarlah dia yang lahir pada masa tua itu harum seperti bunga mawar. Tiga-tiganya semua ada nama Kisia di bawahnya. Kenapa Kisia? Itu artinya Kristen Injili Indonesia. Jadi tiga-tiganya lahir di Gekisia. Makanya kalau hanya ditulis Gekisia kan enggak keren. Makanya ditulis Hulda Kisia, Kenny Kisia, Floren Kisia. Nah, itu sekilas dari saya, pelayanan saya. Ya, saudara-saudara, selain itu saya pengurus yayasan dari Yayasan Mitra Sriwijaya. Itu kita punya STT Sriwijaya. Dan Tuhan percayakan saya melayani di sana sebagai ketuanya STT. Jadi ya saya malu kalau di sini. Nanti dipikir Pak Bindut ini mau cari mahasiswa gitu ya. Jadi melayani Tuhan. Kenapa saya mau membekali supaya pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh dikerjakan. Itu sekilas, dan saya bersyukur, terima kasih kalau Tuhan percayakan hari ini, berapa hari ini di sini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan karena saya dari hati, dari tempat ini, sebenarnya saya mau katakan tidak. Karena saya juga salah satu panitia PW, karena di tempat kita ada pertemuan PW sekota Bengkulu, PW PGI. Jadi kita, tapi saya sharing ketika ditelepon sama Bu Dinar, saya kode sama istri bagaimana, boleh enggak saya pergi ke Kalimantan? Ya boleh. Boleh enggak? Tapi tadinya mau enggak boleh. Saya pelototi, boleh enggak? Karena kalau boleh enggak boleh, kalau sudah diperintahkan dari sini harus siap. Seperti itu. Ya saudara-saudara, kalau alumni itu tidak boleh tidak siap, harus siap kalau sudah diperintah. Ini sekilas. Tapi kembali kepada yang terpenting, perkenalannya terlalu lama ini. Tapi enggak apa-apa, sesuai dengan perjalanan jauh. Karena kalau tadi waktunya singkat-singkat, sekarang agak-agak lama sedikit enggak apa-apa. Saudara-saudara, dalam tema besar, dalam Mazmur 103, di sana kita kembali ke tema besar kita. Ayat 1, 2 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Judulnya, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tema besarnya adalah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan topik ini saya diberikan judul dipulihkan melalui puji-pujian. Dalam teks ini kita melihat bahwa dari personnya jelas. Dari siapa? Daud. Pujilah, lanjut. Pujilah. Sampai kalau ayat 21, 20, 21, 20, 22 kata pujilah, pujilah, pujilah. Itu sekitar 6 kali.
kalau dalam teks kita. Dari kata, kalau saya terjemahkan, seperti anjing yang melonglong melihat tuannya. Ya. Di sini ada anjing, makanya saya paling senang dengan anjing. Di Ati ini yang pelihara anjing, yang paling dicintai anjing, pasti Mas Bendut. Kemana-mana bawa anjing. Sekarang, saya punya anjing namanya Mopi. Saya adopsi dari gunung. Kalau anjing itu saya datang, dia sudah di depan saya. Lihat ekornya sambil kipas-kipas, sambil kipit-kipit gitu, sambil apa. Disuruh apa saja, mau, kecuali masak. Dia enggak bisa. Kalau saya bilang, Mopi, sit. Ekornya sambil. Kalau belum disuruh, Mopi, up. Up. Kenapa enggak mau berdiri? Karena belum dikasih hadiah. Harus dikasih hadiah dog food itu. Satu, baru. Mopi, up, berdiri. Mopi, jump, lompat. Mopi, sleep. Mopi, tapi setiap kata harus kasih hadiah. Mopi, go, pergi. Mopi, tos. Kalau tos, dia gini tangannya, tos. Kalau dibilang hand, salam, hand. Mopi, hand. Kalau datang, Mopi, hand, berarti salam. Kalau saya bilang, Mopi, beat, pasti dikejar, digigit. Tapi perintahnya harus bahasa Dayak. Up, sit, jump, satu perintah. Bahasa Indonesia enggak mengerti dia. Jadi itu. Kenapa dia taat, dia selalu kopat kapit, selalu itu melolong. Karena dia tahu kalau saya tuannya yang memelihara. Jadi kata break ini berarti itu maksudnya itu. Secara totalitas itu seperti anjing yang memang betul-betul menunggu, menantikan, memberi dirinya kepada tuannya. Sehingga kenapa? Pujian itu bisa memulihkan dalam kehidupan kita. Karena pujian itu didasari kepada pengenalan akan Allah. Daud tahu siapa Allah itu, siapa Tuhan itu. Dia tahu dari pengalaman, tadi malam kita sudah bahas, dari dalam kandungan, dalam perjalanan hidup. Tuhan tahu siapa Daud, dari pengetahuannya itulah lahir sebuah ketaatan, sebuah kerendahan hati, sebuah penyerahan diri secara total, memberi diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Apakah pujian kita, kalau kita memuji Tuhan, oleh karena dasarnya itu, tidak sedikit gereja salah konsep. Termasuk kita salah konsep sebagai orang Kristen. Kita memuji Tuhan supaya diberkati. Mau memuji Tuhan supaya diberkati? Amin. Amin. Diberkati. Kenapa? Karena ada maunya, ada keinginannya, ada niatnya, ingin mendapatkan sesuatu untuk pribadinya, untuk kehidupannya. Justru disinilah Daud bertobat.
Dia menyadari bahwa pengenalan akan Tuhan, cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, berkatnya Tuhan itu jauh lebih besar dibanding dengan apa yang dia minta. Saudara-saudara, saya mulai melihat dalam sekali pengertiannya. Betapa luar biasanya sehingga ada pemulihan terjadi. Di tengah-tengah kehidupan secara pribadi, Daud, mengapa pujian Daud bisa mengubahkan, bisa memulihkan karena Daud tahu. Mengenal Allah, tahu siapa Allah, tahu. Pengenalan akan Tuhan yang mendalam itulah yang membuat dia break. Dia tunduk takut berlutut di hadapan Tuhan, menanti, menunggu apa yang Tuhan mau. Yang kedua adalah pujian itu membawa pemulihan, bukan hanya karena dasarnya pengenalan akan Tuhan, tetapi yang kedua adalah pujian yang dinyatakan dengan totalitas. Totalitasnya apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dilanjutkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa kebaikan. Pujilah Tuhan. Ayat 1 di situ. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Oleh karena namanya yang kudus. Yang kedua adalah bahwa pujian itu akan membawa pemulihan dalam hidup itu. Jika kita secara total ada jiwa, ada batin. Tadi sudah dijelaskan. Di dalam jiwa itu setidaknya ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah pikirannya. Unsur yang kedua adalah masalah perasaannya. Unsur yang ketiga adalah masalah kehendaknya. Jadi kemauannya. Ada 3 unsur yang ada. Kalau bicara tentang jiwa, pikirannya. Makanya pikiran itu menghasilkan pengetahuan yang benar. Menghasilkan pengertian yang benar. Tetapi perasaan itu menjadi filter kebenaran itu. Sehingga dijelaskan bahwa dia yang mengampuni dosa. Dia yang telah menebus dan seterusnya. Saudara-saudara, dia mengampuni segala kesalahanmu. Mengampuni di sini. Dia yang telah menebus, dia yang telah menyembuhkan. Dijelaskan satu. Dari pengetahuannya, ini loh yang pekerjaan Tuhan yang dilakukan. Tapi dari sisi perasaan, dari segala sesuatunya itu, yang sulit untuk ditinggalkan, sulit untuk diabaikan adalah rasa. Perasaan berdosa itu. Jadi perasaan berdosa itu sungguh-sungguh mengganggu pikiran Daud. Jadi ini menjadi satu pengalaman. Daud tidak mengenang kehebatannya. Daud tidak membanggakan posisinya sebagai raja. Perolehannya, status sosialnya, apa yang dia miliki, dia tidak memikirkan itu. Yang dia ingat pertama adalah dia yang mengampuni dosa. Itulah kebaikan Tuhan yang terbesar. Jadi kata ini, saudara-saudara, jadi untuk menghapus rasa berdosa, rasa bersalah, membersihkan itu tidak gampang, tidak mudah.
Daud pernah dalam kejayaannya. Wah, dia waktu orang berperang, dia santai. Dia jalan di sotoh. Begitu dari sotoh dari atas, ditengoknya itu. Ditengoknya. Waktu ditengok, ada mamak-mamak cantik mandi. Enggak pakai baju lagi. Akhirnya jatuhlah dia. Perasaan itu, galau dia. Dosa lihat. Akhirnya diambil pula Batseba. Untuk mendapatkan Batseba licik pula. Sampai Uria, panglimanya itu, orang yang dikasih itu, dibunuhnya dengan akal-akalan. Karena kelicikan itu. Dosanya. Sehingga Mazmur 51 menuliskan, di sana ditulis oleh Daud, itulah pengakuan Daud akan dosa dan penyesalannya. Ini yang paling sulit, sehingga ini adalah penyakit yang harus dilepaskan. Dosanya. Dosa adalah penyakit yang paling berat. Bukan kanker payudara atau kanker rahim atau kanker prostat, bukan liver, bukan mah, bukan apa lagi. Tetapi sakit karena dosa itu. Itu yang menjadi dasar. Sehingga dia menyadari bahwa aku cak mana loh, kalau bahasa Bengkulu, cak mana lah. Kalau orang Medan bilang, macam mana lah aku ini. Limai diri nian. Gimana lah aku ini. Bagaimana dosaku itu. Memang dia sukses. Dia bisa melakukan apa saja. Dan kalau perlu dia mengambil istri Uria, aku ambil istrimu ya. Bisa saja. Karena dia penguasa. Tapi Tuhan tegur, itulah dosa. Dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya. Berat, makanya ketika diselesaikan itu nangis dia. Ditulis dalam Mazmur 51 itu. Mulai mendayu-dayu, dia enggak sadar diri. Mulai dalam Mazmur dituliskan, dalam dosa aku diperanakkan, dalam kesalahan aku, mulai. Oleh karena apa? Perasaan. Maka dari itu, saudara-saudara, dosa itu membuat orang jadi sensitif. Dosa. Makanya harus diselesaikan. Amin. Coba tanya kanan kirimu, kamu berdosa enggak? Pertanyaannya enggak meyakinkan sama sekali. Macam mana lah itu? Tanya. Bilang sama diri sendiri, seperti Daud. Hai jiwaku, berdosa. Tidak. Pikiran yang berdosa pikir, bisa kok ditutup-tutupi, bisa ditutup-tutupi, bisa ditutup-tutupi. Saudara-saudara, ini untuk mahasiswa juga, untuk hamba-hamba Tuhan dan calon hamba Tuhan. Kalau kalian berdosa, punya dosa apapun diselesaikan di kampus. Karena jika tidak nanti di luar sana akan muncul lagi dosa yang sama. Sampai kapanpun kalau itu tidak diselesaikan, dosa itu akan muncul yang sama. Karena tidak sedikit ada anak Tuhan yang dibentuk di hati. Begitu. Yang jago-jago, yang terutama yang banyak talenta. Bisa main musik, bisa nyanyi. Biasanya orang-orang seni itu disukai orang, dicintai orang. Macam mana itu? Macam mana mas? Ada saja alasan. Mas tolonglah buatkan kartu, mas tolonglah ini, buatkan ini, tuliskanlah mas, tolong tuliskan saya bahasa Ibraninya, tuliskan saya bahasa Yunaninya. Ya,
Saya tingkat 1, saudara-saudara. Tingkat 1, saya belum belajar bahasa Ibrani. Belum belajar itu. Kakak-kakak putri-putri itu, di kamar saya itu, sudah banyak skripsinya kakak-kakak itu. Waktu itu komputer belum ada. Masih ketik itu. Gitu. Kalau itu pun yang WS itu. Kayaknya dulu ngetik WS itu pun udah sok-sokan kayaknya otak komputer gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena minta tolong, Mas, tolong tuliskan. Saya belum belajar bahasa Ibrani, sudah diminta untuk nuliskan bahasa Ibrani. Kira-kira siapa yang pinter itu? Saudara-saudara. Dituliskan. Anda saja, tuliskan ya, tolong bahasa Yunaninya. Makanya saya hafal. Gitu. Saya hafal itu karena kakak-kakak kalau yang itu pasti ada Yunani, pasti ada Ibrani. Saya punya pen khusus, pena khusus itu kaligrafi. Jadi kalau nulis Ibrani, nulis Yunani cantik gitu. Ini menurut saya waktu itu. Buktinya saya laris berarti cantik. Kalau mereka nulis di samping saya, oh enggak. Gitu. Saudara-saudara, bisa. Tak ada yang diam-diam sepertinya itu. Rohani. Rupanya di luar sana sudah punya pacar yang berbadan 2. Ada yang sudah praktek 1 tahun. Di sini luar biasa. Baru belum mulai pelayanan. Sudah diangkut kembali. Kenapa? Karena pacarnya sudah hamil. Rohani. Makanya bedanya antara rohani dan rohana. Beda-beda tipis gitu. Tapi untuk sekarang semuanya baik-baik. Amin. Kalau saya tidak. Saya itu kalau mau mencuri saja di kampus itu. Kenapa curi rambutan? Saya pencurinya. Saya ngambil itu. Ya saya ambil. Kenapa? Kalaupun saya curi punya sendiri. Tapi kalau di luar enggak mau. Tapi didisiplin. Paling banyak disiplin. Saudara-saudara. Paling banyak. Di antara teman-teman di sini, saya didisiplin paling banyak. Karena waktu itu saya kalau siang nggak bisa tidur. Makanya supaya nggak tidur minta disiplin. Supaya didisiplin buat kesalahan. Diam-diam mencet. Nanti saya gangguin itu. Tet gitu mencet bel itu. Wah, nanti bawa. Wah, salah bel. Siapa itu? Saya ketawa di. Oh, Mas Bendet itu pekerjaannya. Nah, saya mengaku sekarang. Dulu juga nggak mengaku pun sudah diketahui. Tapi rasa bersalah. Kalau dulu iseng. Tapi dalam hal-hal yang prinsip orang lapor sudah sedikit-sedikit, Dek. Abang berdoa untukmu ya, Dek ya. Berdoa. Udah ini berdoa. Ada teman saya, kompak almarhum. Namanya Tober Lumbang Tobing. Jadi kenapa diam-diam ini? Kok rajin berdoa? Di atas itu. Tok. Wih, saya ini lihat. Namanya orang Medan. Doa bisik-bisik pun jadi kenceng. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya dia suka sama Amoy. Dalam doanya dia. Tuhan, inilah tanda. Kalau dia dari Tuhan, siapa yang mengembalikan sapu tangan ini? Inilah yang dari Tuhan. Saya intip, mantap kali kurasa. Saya tukang ngintip, tukang iseng, saudara-saudara. Jadi pagi itu, waktu itu duduk nggak boleh pindah-pindah. Sekarang bisa pindah-pindah? Duduk tetap, ada fotonya ditulis. Sapu tangannya ditaruh di kursinya Amoy itu. Ku ikuti. Lu kok ada di kursi Amoy? Boy, mantap ini imannya si kawan ini. Begitu besok pagi yang piket. Tante Belina Bonai dari Papua. Tante Belina Bonai. Pagi-pagi sudah keciren. Siapa sapu tangan ini? Sambil pikul sapu dibilang, "Salam, Bang Tober," gitu, "Bang Tobing," gitu. "Apakah ini sapu tangannya?" Dia jawab dari dalam, "Tuhan, bukan itu maksud saya."
Lah kok suka-suka gitu. Yang ngatur Tuhan. Kok suka sekali. Saya bilang, apa kok tertawa? Hebat-hebat kalilah kurasa. Saudara-saudara, makanya saya bilang, kalau memang berdosa, berdosa sajalah di kampus. Diselesaikan di kampus. Jangan dibawa keluar. Itulah sebuah proses. Enggak ada munafik. Tidak ada pura-pura hipokrit. Bermuka dua pura-pura. Saudara-saudara, saya selalu catat itu, ingat. Kalau dari mahasiswa malas, pelayanan juga akan malas. Bekerja, pelayanan. Kalau dari mahasiswa itu sudah akal-akalan, suka enggak jujur, suka nyontek, suka ini, pasti akal-akalan. Kalau di kampus itu suka gonta-ganti pacar, hari ini berdoa, lusa Tuhan sudah tidak menghendaki. Itu di luar juga seperti itu. Pasti banyak pos PI-nya. Banyak. Dosa. Daud sadari dosa itu yang tersembunyi itu. Dia tahu itulah yang menghancurkannya. Bukan prestasinya yang hebat itu sebagai raja. Karena dia menyadari kalau dia diangkat dari anak gembala itu. Siapakah saya? Bisa seperti ini, bisa hebat, bisa menjadi raja. Tetapi dia bilang sama dirinya sendiri berlutut. Dia memuji Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hatiku, hati yang suci, hati yang kudus diteruskan di situ. Makanya ketika Tuhan memperhadapkan dengan kekudusan Tuhan, gak ada satupun yang layak. Tidak ada. Saudara-saudara, saya sungguh-sungguh melihat teks ini. Betapa doa Daud ini menjadikan doa yang luar biasa. Saudara, kenapa salah satunya juga saya tidak mau pelayanan di GMII, juga di YPPII, tidak mau. Karena sudah terlalu banyak alumni STTAT, semua ke YPPI, semua ke GMII, semua. Tapi saya lihat anaknya YPPI yang tidak disukai dalam tanda kutip. Tidak ada mahasiswa, pelayanan, tidak ada hamba Tuhan. Tuhan, saya berdoa. Saya doakan. Waktu itu GPMBRI sudah minta, GKY minta, terus GKNI di Sanggau itu minta. Jadi hampir pelayanan saya di komunitas Tionghoa. Jadi minta. Tapi siapa yang mau ke hutan-hutan? Siapa yang mau merintis? Siapa yang mau mengerjakan itu? Siapa? Ini saudara-saudara, ini harus menjadi bagian. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, makanya kenapa pujian Daud bisa manjur, bisa membawa pemulihan. Karena secara totalitasnya dia nyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak main-main, dengan sungguh-sungguh dia menyadari supaya hatinya, pikirannya itu dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, dulu saya sangat, kalau istilah sekarang itu sangat karismatik sekali. Ya, saya tingkat 1 itu, karena saya enggak bertobat, saya masuk STTAT enggak tahu apa-apa. Pokoknya ya sudah masuk di sini. Karena dibaptis saya baru tingkat 3. Coba, apa enggak kecolongan STTAT itu? Kan harus dibaptis, lahir baru, pertobatan. Saya dibaptis oleh Pak Pendeta Parwoto Joyo Diharjo. Itu dibaptis. Tingkat 3. Kayaknya tingkat 3 itu sudah belajar kristologi, belajar pneumatologi, belajar itu. Saya ditanya, saksi hidupnya 1 angkatan, Kabas. Ini mana 1 angkatan? Kabas itu. Semuanya itu datang ke Sungai Pinyo, GMII. Untuk melihat Mas Bendot
dibaptis. Seperti apa kalau dia dibaptis? Begitu saya ditanya sama Pak Parwoto, saya nangis, saudara. Nggak bisa ngomong, hanya air mata keluar. Ada teman-teman saya bilang, premannya nangis tuh. Dibuat itu, saudara, itu premannya itu, nangis. Saya bilang, setelah saya menyerahkan diri kepada Tuhan dibaptis itu, hidup saya plong. Tuhan, inilah saya. Inilah hidup saya. Saya persembahkan kepada Tuhan. Daud begitu tuntas. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kesusahan hidupnya, tetapi sakit yang harus disembuhkan, masalah yang harus ditebus dan tidak bisa digantikan apapun. Ini karena masalah dosa. Saudara, begitu banyak dosa yang pernah dialami. Tetapi dia sadar itu. Sehingga pujiannya membawa perubahan hidup bagi dirinya sendiri. Dan proses itu terus menerus. Dalam bentuk ini terus menerus. Dan menjadi berkat bagi setiap orang. Sehingga Mazmur Daud di antara ke-73 tulisan Daud itu. Semua orang terberkati. Oleh karena apa? Ketulusan hati, totalitas dalam menyerahkan hidupnya seperti anjing yang hanya siap untuk disuruh tuannya. Saudara, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mahasiswa Ati yang saya kasihi, di zaman modern ini begitu banyak sekolah teologi menjadi second opinion, pilihan kedua, tidak diterima di PNS, tidak diterima di perguruan tinggi negeri, tidak bisa kuliah, tidak bisa ini, akhirnya ya sudahlah, daripada tidak, lebih baik ya sekolah teologi saja. Apalagi di komunitas tertentu, gitu. Saya pelayanan di Nias itu, gitu. Banyak itu STH, gitu. Yang tidak melayani Tuhan. Saya tanya, kenapa enggak melayani Tuhan? Karena dia sekolah itu karena orang tuanya enggak bisa sekolah, enggak bisa menyekolahkan, dan itu harganya makin mahal. Kalau sarjana itunya mahal, belisnya itu. Kalau SMA 30 juta. Kalau dia sarjana sudah 60 juta. Makanya sekolah gratis sudah itu. Ada untuk seperti itu. Ada juga yang sekolah teologi. Sekolah di sini dipanggil untuk melayani, melenceng. Sudah enggak senang lagi untuk pemberitaan Injil. Enggak suka lagi, lebih senang pakai baju seragam. Lebih senang. Apalagi pakai coklat, pakai pin, duduk ditulis, pakai nip, itu senang. Saudara, akhirnya apa? Panggilan Tuhan itu sudah berubah. Saya sebagai abdi negara 18 tahun, saya mengabdi. Di Batam, saya sebagai PNS. Saya lihat, ketika saya renungkan, tinggal di dunia itu, saya melihat betapa ada evil struktural, kejahatan terstruktur yang masif, sehingga saya diminta. Saya enggak bisa. Saya diminta waktu itu untuk bendahara BOS. Bendahara BOS itu besar. Kalau di sekolah elit itu besar. Gitu. Saya harus menangani.
Pak Pendeta, saya dipanggil, Pak Pendeta lah yang cocok untuk memegang bendahara bos. Siap, saya pegang uang itu. Syaratnya kalau A ya A, B, B semua harus jelas. Enggak bisa Pak Pendeta, enggak bisa gitu kalau kita. Harus ke dia sekian persen, harus ke sini. Nanti Pak Pendeta bisa bebas buat nota, buat kwitansi, bisa ini. Ya Tuhan, saya bilang, astagfirullahaladzim, saya ini pendeta. Hanya karena saya enggak mau, maaf, saya orang Kristen, harus jujur. Amin. Di sini semua jujur? Amin. Saya bilang enggak. Tapi semua minta Pak Bendat. Iya minta, saya mau kalau ini. Kalau enggak, maaf. Dari situ saudara-saudara, mulai saya terlibat dalam dunia sistem kerja itu. Bisa tergerus. Akhirnya saya ambil keputusan. Tahun 2019, saya tanya sama istri dan anak-anak saya, Kak, Dik, kamu lihat lebih keren mana, Papi? Jadi PNS atau jadi pendeta? Saya tanya sama mereka. Prosesnya 2 tahun, saudara-saudara. Lebih keren mana? Jawabnya, ya lebih keren PNS lah kalau pakai seragam. Iya keren. Benar Dik. Oh enggak gitu. Pendeta keren juga sih, tapi udah ada sihnya, berarti sebenarnya milik itu. Saya bilang, benar Dik gitu. Benar Kak, benar. Kalau keren. Kalau pendeta enggak keren. Iya keren, Pi. Keren sih gitu. Kan tadi Papi jujur. Rupanya ini menjadi pikiran. Saya tanya sama istri, kayak mana Mak? Sudah didoakan? Kita tinggalkan semuanya. Saya sudah dapat, kalau di Batam besar. Gaji PNS itu 3 kali gaji di tempat-tempat lain. Sertifikasi dapat, gaji dari daerah penuh, otorita dari pusat penuh, lumayan. Gitu. Sementara harus pergi meninggalkan tempat itu dengan hanya berharap kepada Tuhan. Saya tanya sama istriku, kayak mana Ma? Kita doakan. Jawabannya, terserah Papi. Dalam hati saya, saya sudah puji Tuhan. Udah saya sodorkan ke istri saya, Mak, langsung tanda tangan. Karena harus mundur itu harus tanda tangan istri. Tanda tangan istri kita kirim. Pilih mana. Sekarang saya bebas melayani Tuhan. Toh sampai hari ini saya masih ganteng. Amin. Iya kan? Masih gemuk dan sehat. Walaupun tinggal di daerah kampung, dusun. Karena ini tadi. Seperti anjing, apa maunya Tuhan? Kalau jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan jatuh dalam dosa. Seks. Melayani ikut Tuhan jatuh dalam dosa keuangan. Masalah makan, masalah roti, itu levelnya masih terendah. Tapi level yang kedua adalah kalau sudah mulai kekayaan, dia bisa lupa diri. Sudah punya jabatan, dia lupa diri. Makanya mulai sombong, mulai. Kalau sudah seperti itu yakinlah, saudara-saudara, pelayanan sudah tinggal second opinion. Padahal janji di hadapan Tuhan, ini saya mau melayani ini kesaksian hidup saya. Begitu mudah. Kalau teman-teman mau jadi PNS, gak usah sekolah hamba Tuhan, pendeta. Lebih baik langsung saja sekolah di sana, sekuler sana. Apakah Tuhan mengecewakan kita? Tidak. Daud dengan tulus dia mengangkat tinggi. Luar biasa, saudara-saudara. Saya pernah tinggal dalam kemiskinan
yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Kelasnya di Batam. Saya dapat telepon dari Medan. Teleponnya begini, Dek, ada berkat sepeda motor. Mantap untukmu, warna merah. Baru, luar biasa. Tahun 2000-an, saudara. Baru. Saya jalan di Medan, Dek, masih bisa itu, gas itu, kalau kenceng, 120 boncengan itu. Berarti motornya itu luar biasa, karena saya suka kebut-kebutan. Gitu. Wah, cocok ini untuk. Tunggu ya, ditelepon, sudah terkirim, besok pagi ya, pagi. Dari pagi, mulai pagi, lihat. Saya tunggu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya tanya di kapal itu, ada enggak sepeda motor warna merah yang bagus? Enggak ada. Coba, tapi masih ada yang barang di sana. Loh, begitu, ada motor. Diturunkan. Astrea 800, merah warnanya. Tahun 84. Saya terkejut. Saya enggak yakin bukan ini kali. Gitu. Saya telepon sama yang ngasih. Ini ya Mas? Iya, itu. Gitu. Oh ya benar. Saya lihat itu. Coba saya lihat, kok bisa Astrea ini bisa 120? Iya, rupanya speedometernya sudah mati. Jalan pelan juga 120. Gitu. Saking itu, saya sepertinya ngolok-olok Tuhan. Saya juluki sepeda motor itu namanya BMW. Bebek merah warnanya. Saudara-saudara, setiap saya khotbah, saya ilustrasikan itu. Rupanya itu membuat Tuhan marah atau bagaimana. Saya malu sama Tuhan. Tiba-tiba ada seorang bapak datang. Hari itu datang dengan membawa BPKB STNK. Dan mobil diturunkan, sedan BMW terbaru. Diturunkan. Istri saya itu sampai mau pingsan, salah alamat atau tidak. Karena saya tidak pernah menyampaikan proposal, disampaikan, Pak Pendeta Bendot. Iya, Bapak Pendeta Bendot. Iya. Ini ada anak Tuhan yang ngasih mobil ini. Enggak mau disebut namanya. Apakah Bapak berkenan untuk memakai mobil itu? Saudara saya seperti mau pingsan rasanya. Rupanya ditulis yang saya bilang bebek merah warnanya saya plesetkan itu. Diganti sama Tuhan BMW yang beneran itu. Wah, ini Pendeta Bendot paling keren, khotbah kemana-mana BMW. Tetapi satu hari jalan 200.000. Satu hari jalan 200.000. Bayar pajak 12 juta. Gaji saya selesailah kalau begitu. Saya menangis berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau Tuhan mau dikasih, tapi hanya sanggup tidak untuk menyambut berkat itu. Setelah itu dikasih lagi mobil minibus Mercy yang terbaru. Setelah itu dikasih lagi mobil Space Wagon. Space Wagon bukan itu, untuk Eropa. Saya bilang, astaga Tuhan, ampuni. Akhirnya saya jual untuk bangun gereja itu, enggak sanggup. Menerima berkat Tuhan pun enggak sanggup. Merawat berkat Tuhan pun enggak sanggup, enggak mampu. Kita sering minta sesuatu yang besar. Daud melihat betapa luar biasanya Daud. Daud sadar segala sesuatu itu yang dia miliki itu sudah. Hanya dosanya, makanya dia ingin dipulihkan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku, dengan segenap batinku. Enggak ada kata basar di situ.
dagingnya itu. Dia tidak. Sentral hidupnya, pikirannya, hatinya, hidupnya. Dia ingin terbebas dari rasa bersalah, dari perasaan menyakiti hati Tuhan, perasaan mengecewakan hati Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Dia tuliskan, pujilah Tuhan, kuduskan Tuhan, kudus. Yang berikutnya, saudara-saudara, bagaimana pujian itu membawa pemulihan? Kalau pujian itu didasari kepada takut akan Tuhan. Jadi Tuhan menjadi prioritas. Karena Tuhan yang superior itu, Tuhan yang paling utama itu. Terkadang sebagai pelayan Tuhan, kita melayani itu hanya rutinitas karena kita hamba Tuhan. Kebiasaan seperti itu. Maka dari itu ujian yang paling berat bukan karena tidak makan, bukan karena kemiskinan, bukan karena masalah itu, tapi ujian yang terberat adalah ketulusan hati. Tulus seperti Daud, seperti digambarkan seperti anjing yang menggonggong melonglong minta berharap kepada tuannya itu. Tidak mudah. Total, Tuhan, aku mau melayani. Maka dari itu saudara-saudara yang bersahabat dengan saya di Facebook, hidup saya itu 3 hari di hutan, 3 hari di kota. Makanya saya ini kulitnya sawo busuk. Bukan sawo matang. Kalau di kota Pak Pendeta Obedi tua, Pak Niko itu kuning langsap. Pak Kote sawo matang. Ibu Niko sawo matang. Saya sawo busuk. Saya ganteng ini karena mau ke STT Ati ini, jujur. Saya potong rambut, kan lihat kan? Rambut saya baru. Jenggot saya itu saya bersihkan. Kulit saya bersihkan. Saya minta sama istri itu untuk pembersih kulit itu. Kayak mana supaya agak mengkilat, agak glow gitu. Kenapa? Karena mau ke STT Ati. Masa kalau di sini nanti dibilang seperti orang hutan. Oh, gitu ya. Masa gitu ya, saudara? Harus agak keren sedikit lah. Keren nggak malam ini? Iya, tepuk tangan dulu lah sekali-kali. Keren, saudara. Ini orang hutan. Di gunung masih banyak harimau. Kita nginjak tanah situ saja pacet begitu banyak. Beruang masih ada. Tapi paling menyenangkan kalau musim durian. Wah, saya ingat durian. Kalau di sini musim durian, saya diam-diam ke gunung tanpa pengetahuan Bapak asrama, ketua asrama di sana. Saya ke sana, ke tempat W itu. Kak Sur. Jadi ke situ W. Ngaku durian W? Au bah, gitu. Enak, diam-diam. Ame bah, batak kadangan, au bah. Makan durian. Pagi-pagi sudah dihukum. Kenapa? Dari mulutnya bau durian. Dosa enggak itu? Halo? Masih. Tapi sekarang pasti baik-baik. Amin. Kalau dulu saya seperti itu. Tapi saya mengaku jujur. Gitu. Ya karena pengen durian. Di kampus enggak ada durian. Hanya 5T, teri, tongkol, tahu, tempe, terong. Tapi tadi pagi saya nikmati makan. Nikmati. Luar biasa. Karena ada mie zaman dulu. Siang saya makan, menikmati. Karena ada ikan sebesar-besar gini. Ingat dulu. Tadi saya juga makan, saya nikmati. Nambah-nambah. Kenapa?
Makanan yang paling enak adalah makanan yang dimakan waktu kita menderita. Itu makanan yang paling enak. Itu. Salam, enak. Makanya saya nambah. Saya lihat, dekat Pak Obedi. Enggak mau kalah lah, saya nambah dengan ikan itu. Walaupun gigi saya sudah hilang, agak gini-gini dengan duri, tapi ya enak. Gitu enak. Kenapa bersuka cita? Gitu. Inilah kehidupan, sehingga dalam hidup ini Tuhan mau supaya hidup kita itu apa yang kita kerjakan pusatnya Tuhan. Tuhan, saya dibentuk di ladang Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tulus apapun yang kita kerjakan, melayani Tuhan dengan tulus. Saya sampaikan tadi diam-diam Bu Adel sama Pak Im bilang sama Pak Aris, ini kalau mau dekor belajar sama Mas Pindut ini pasti. Kalau sekarang tinggal banner-banner print enak. Kalau dulu gunting harus didesain, harus di ini. Makanya saya ngomeli tim dekorasi itu guntingnya mencot-mencot. Apalagi kalau yang gunting orang-orang Batak itu, gunting kok gini-gini. Itu gunting atau marah-marah kan? Kok enggak ada senimu? Enggak ada yang bagus. Gini loh itu, gunting itu juga. Kalau gunting aja kok keriting, bukan gini-gini. Trut gitu diajari. Rupanya dibales. Mereka marah-marah sama juga tim dekorasi. Bukan gitu, diguntingnya itu gini. Oh, berarti nular ilmunya. Ya. Memang seperti itu. Senang, dikerjakan untuk Tuhan. Kalau tembok-tembok itu kotor itu tembok-tembok yang ada tulisan-tulisan itu. Masih ada berarti tulisan Mas Pindut. Sekarang sudah cantik-cantik ya, diubah. Dulu semua gitu. Taman itu gitu, kalau taman. Jadi di sini hanya 3 orang yang bebas ke asrama putri. 1 tukang air, 2 tukang listrik, dan yang ketiga tukang taman. Kalau tukang taman nggak ada disiplin. Sekarang asra bebas, jalan-jalan ke Aspri. Enggak kan? Disiplin kan? Kalau saya bebas. Karena apa? Tukang taman. Mau lihat dia alasan saja, lihat taman. Dia seperti taman bunga itu. Gitu. Jadi alasan. Ini tukang listrik yang sering-sering ke sana, ingat itu. Asrama, ketua asrama. Jangan-jangan enggak lihat listrik itu, lihat yang lain. Air dimacet-macetkan supaya bisa. Oh, kalau senyum-senyum berarti pengalaman. Dosa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam konteksnya Tuhan, kita harus melihat Tuhan. Dan berikutnya, selain totalitas tadi, selain Tuhan sebagai pusat, totalitas terus motif. Tujuannya hanya satu, Tuhan dipermuliakan. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang luar biasa, bukan pencapaian kita, tapi di mana Tuhan ditinggikan dan supaya kita tetap hidup kudus. Saya yakin kalau ini terjadi dalam kehidupan kita seperti Daud, pasti kita akan dipulihkan. Mungkin ada yang bermasalah dengan pikirannya, hatinya, dalam hidupnya ada masalah. Kita melihat, mengingat Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Dampaknya adalah Tuhan memulihkan melalui pujian-pujian kita. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jika ingin dipulihkan oleh Tuhan, dirubah pujianmu. Apakah sudah benar? Didasari akan pengenalan Tuhan yang benar? Didasari akan motivasi yang benar, dengan totalitas yang benar. Jika itu, saya yakin, gak usah takut berkat. Tuhan akan memberkati. Dimanapun kita berada, Tuhan terlalu gampang untuk memberkati kita.
untuk menolong kita. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, mari masing-masing kita bertanya kepada diri sendiri, ganjalan apa yang ada dalam hidup kita sehingga kita melakukan kesalahan, sehingga kita berdosa di hadapan Tuhan. 3 hari, 2 hari, 3 hari, 2 malam kita di sini. Apa yang kita dapatkan? Apa yang akan kita bawa pulang dari tempat ini? Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita ingin dipulihkan oleh Tuhan supaya kita membawa pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah takut akan berkat-Nya. Kita tidak usah takut akan persoalan hidup ini. Tapi takutlah kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Saya kasih kesempatan seluruh umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, mengoreksi hidup kita. Jika merasa sampai saat ini belum sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, dan hari ini mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan seperti Daud. Tuhan, saya mau hidup seperti Daud. Saya ingin disucikan seperti Daud. Di antara umat Tuhan yang pengen berubah seperti Daud, Tuhan, saya mau seperti Daud, mau berubah. Angkat tanganmu, jangan melihat kanan kiri. Puji Tuhan. Tuhan, saya mau seperti Daud, diampuni dosa. Dan jika ada di antara anak-anak Tuhan yang selama ini bermalas-malas, sudah mulai jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan hari ini mau kembali kepada Tuhan, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Puji Tuhan. Jika ada di antara umat Tuhan yang merasa hari ini ada dosa yang belum terselesaikan, ada ganjalan di dalam hatinya, menyakiti orang tua, menyakiti sahabat, menyakiti rekan-rekan, menyakiti teman-teman, dan hari ini mau diubah oleh Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Dan hari ini saya mau bertanya, siapa di antara anak-anak muda yang mau jadi pendeta dan ingin melayani Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan hari ini? Angkat tanganmu. Puji Tuhan.
Kita angkat sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya minta tadi yang sudah mengangkat tangan untuk berdiri di tempat, supaya nanti didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Berdiri di tempat yang mau melayani Tuhan, mau diubahkan oleh Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan, mau hidup lebih sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, mau mempersembahkan talentanya kepada Tuhan. Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan, supaya kita doakan. Mungkin ada di antara keluarga-keluarga yang mau didoakan oleh karena persoalan keluarga, persoalan ekonomi, sakit penyakit, persoalan kelemahan tubuh, persoalan dalam hidup, mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jika ada di antara umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih ragu-ragu tentang kehidupan, ragu-ragu tentang imannya dalam mengikut Tuhan, bingung, takut akan masa depan, angkat tangan. Saya mau berdoa. Tuhan, saya takut ke depan, saya khawatir. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Semua yang di belakang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya minta untuk para hamba-hamba Tuhan maju ke depan untuk mendoakan mereka. Silakan bapak-bapak pendeta untuk berdiri di depan, untuk topang tangan untuk anak-anak kita yang maju hari ini. Mereka dari tadi pagi, dari siang, mereka ingin menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita minta Tuhan, Rohku hidup, penuhiku. Rohmu Yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku terang bersamamu dalam naunganmu. Aku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu,
menyembahmu. Tuhan, Engkau tahu siapa kami di hadapan-Mu. Engkau mengenal pikiran dan hati serta kehidupan kami. Mungkin di antara mereka maju, tetapi sesungguhnya dalam hati kami semua Engkau jauh lebih mengenal. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hidupnya, Tuhan berkati, ampuni dosanya, ampuni kesalahannya, ampuni pelanggarannya, berkati masa depannya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di hadapan Tuhan, kami sehati dan mendoakan anak-anak kami, saudara-saudara kami. Mereka adalah anak-anak muda yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada malam hari ini, mereka meresponi akan firman-Mu yang telah berbicara dengan jelas, yang telah membukakan hati, yang telah menyentuh hati, dan memanggil mereka dengan nama mereka sendiri. Roh Allah yang telah menggerakkan mereka untuk mengambil keputusan maju ke depan. Kami percaya mereka lari kepada alamat yang jelas, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pegang tangan mereka malam hari ini. Pegang tangan mereka, tuntun tangan mereka. Kalau mereka ada yang bergumul karena dosa, kami mohon malam ini, darah Yesus yang telah tercurah di atas bukit Golgota, basuhlah mereka dengan darah-Mu, sucikan mereka, ampuni mereka, ampuni di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Dan pada malam ini, kalau ada di antara yang ingin membuka hati, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kami berdoa supaya Tuhan masuklah di hati mereka. Jadikan Tuhan dan Raja yang menguasai hati dan pikiran mereka, mengontrol kehidupan mereka, memimpin mereka mulai dari masa muda ini. Sama seperti Daud yang muda, dijamah oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Jadikan anak-anak muda saat ini menjadi Daud-Daud masa kini untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa berita Injil bagi dunia ini pada masa yang akan datang. Berkati mereka semua. Kami percaya kami tidak akan pernah menyesal di saat kami memberi diri kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesal di saat kami datang kepada Tuhan. Karena itulah tempat yang terbaik, tempat di mana kami akan diberkati, diurapi dan dijadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dan Roh-Mu yang kudus. Tuntunlah kami dalam kasih setia-Mu Bapa. Mereka sedang dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka, berikan kepintaran, kepandaian kepada mereka, berikan